tausiah kita, izinkan kami berpantun ya Pak. Ulang kampung pisang rajin puasa. Iya Pak. Sanang mengaji setiap malam. Siapa yang ingin masuk surga harus semangat menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak kami sabian namun juga satu persatu yang hadir pada malam Ramadan yang ke-28 kok. Iya Bapak. Alhamdulillah kita semuanya malam hari ini masih diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesempatan, kemudian kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan kita di malam-malam yang terakhir ini. Dan alhamdulillah kami lihat kita semua yang ada di musala kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat Bapak Ibu, badan sehat, hati sehat, kantong sehat, kantong kembali berlayu, ini sehatnya. Alhamdulillah. Berarti tidak ada demikian ya. Kita demikian ibadahnya kan. Alhamdulillah. Kemudian salam dan salam kesampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Malam hari ini pada Bapak, tausiah kita judulnya adalah orang yang sukses melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, kita akan melihat dari sebuah kacamata atau standar yang nanti akan tajawab jawab selama 27 hari yang walaupun kita lagi rasanya berhasil mendapatkan tujuan puasa itu, atau biasa-biasa saja, atau ada perubahan kepada arah yang diinginkan. Kita akan cek malam ini berapa. Nah, yang pertama dulu kali awak akan jawab pertama Ramadan dulu. Apa tujuan awak puasa? Baik, apa rasanya tak kenal ya, Bu? Ketua awak guna puasa, siang awak menahan pari awak, malam adalah tarawih witir, surah sabar dan sebagainya. Gunanya itu Bapak Ibu. Itulah di dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wajib balik semata dulu ayat kedua. Karena malah yang ayat itu sering dibaca awal-awal Ramadan dulu. Guna berpuasa beliau termotivasi melaksanakan ibadah puasa. Wahai orang yang beriman, kata
diwajibkan kamu semuanya berpuasa sebagaimana yang pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, dengan tujuan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi bertujuannya boleh awak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita akan merasakan melakukan ini apa? Apakah 27 hari yang lalu kita makin takwa kepada Allah, atau biasa-biasa saja, atau mungkin makin jauh dari Allah? Inilah apa itu takwa secara umum kita tahu apa. Orang bertakwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang takwa itu orang yang betul-betul takut pada Allah. Khabar takutnya hanya mitapian kalau seandainya yang diperintahkan Allah itu lalai di karajuan. Turun takwa, takut ya kalau yang disuruh tidak tak karajuan. Banyak suruhan Allah dalam Al-Quran. Kemudian dari sisi lain, orang takwa itu dia juga takut kalau tak karajuan yang dilarang oleh Allah. Disuruh karajuan, dilarang jauhan. Ini orang takut itu dia bisa menilai. Mungkin assalamualaikum sempurna mengerjakan seluruh perintah Allah, atau sekali-kali yang dilarang tak karajuan. Inilah perlu evaluasi. Nah, karena itu di antara banyak dalil dalam Al-Quran yang bercerita tentang orang bertakwa dengan indikator dan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri bisa pakai beko salah satu menguji apakah puasa wak lebih kalimu atau alun. Nah, dasarnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 113. Kalau 133 itu mengijan, bersegeralah kamu kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya. Jadi segeralah. Bahasa segera wasanya itu kita harus bersegera. Basi do capek awak, bakaya-kaya awak, kita segerakan. Kamu segera menuju ampunan Allah. Ramadan yang kita tahu adalah bulan pengampunan. Kalaulah Ramadan kau tak diampuni dosa awak ibu apa? Baralah karugi awak semana. Ini itu. Maka diajarkan oleh Nabi, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan, ajo-ajo baca doa minta ampun. Ya, apa doanya bro? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, Engkau menyukai mencintai keampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Pokoknya sampai tinggal di doa-doa terakhir Ramadan kemarin. Karena mungkin masih banyak dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah. Inilah kesempatan Ramadan bulan maghfirah, jangan sia-sia. Tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi. Karena Ramadan besok tahun depan alun tahu bahwa banyak umur ya Pak ya. Nah, dulu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar sungguh-sungguh sama yang berapa, kita harus bersikap. Mungkin Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita. Belum tentu. Maka harus sungguh-sungguh melaksanakan semua amal dan ibadah amalnya. Nah, jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Kira-kira ada lah tampai lain itu, tampai di luar langit di bumi. Masih ada nggak ruangnya? Nggak ada kan? Ya Pak ya, coba sampai nama tampai lain di luar langit di bumi. Nggak ada. Allah namakan arduas samawati wal ard, luas selebar dan seluas langit dan bumi. Berarti semua ruang itu itulah gambaran luasnya surga. Untuk siapa surga itu? Lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Kalau ini Bapak Ibu seru, kok diam? Lah ini seru tuh. Lah cukup aman untuk masuk ke dalam. Kok bertawa lun? Ini mulai, berarti lai sadar ya. Bila akan dicukupan? Insya Allah, kok beko setelah terakhir itu dipanggil beko belajar ini. Oh, cukup lah ya, seru. Itu kan ada kok bayinya. Ya, jadi aku tahu dulu ya, Mak ya. Terus sungguh-sungguh awak, mudah-mudahan bisa sampai akhir hayat awak, seru betul sampai kembali waktu sudah nanti. Amin. Nah, jadi seru untuk orang bertakwa. Yang mau orang bertakwa itu, itu yang saya kasih. Yang pertama, kita nanti menilai apakah Allah sukses lah bisa menerapkan atau tidak. Nah, yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa yang akan diberi sarugo saluran langit di bumi itu, dia yang pertama mau menafkahkan hartanya, berinfak sedekah, baik ketika lapang atau ketika sedang sakit. Nah, sekarang mau jadi. Kalau malam 27 hari Allah memberikan takwa itu, kini barasan. Makin hari awak makin syukur bersedekah, makin banyak infak awak, atau biasa-biasa saja, atau tidak ada mungkin ada. Cuma nilainya. Terpaksa kita. Kalau di luar Ramadan datang ke tiga itu, WSI 1.000, 2.000. Kini Ramadan berapa WSI? Tambah naik atau turun atau kurang? Baik soalnya. Alhamdulillah, boleh itu kan? Ditanya kebenaran. Nanya infak Ramadan atau biasa-biasa saja? Nah, kalau nanya berarti alhamdulillah. Kalau ada orang suat terpanggil ibu nama Pak, kita mau mengeluarkan harta yang diberikan Allah itu, baik sedang lapang, banyak rezeki keluar, sedekah awak, atau sedang sampai. Ini kan rayoko sebagian sampai ibu ya, banyak yang di Bali ya bu. Apa yang di Bali itu? Baju rayo, kue rayo, torong rayo, ada dan lain-lain. Nah, bagaimanapun rasanya agak sulit awal pendapat, kalau Ramadanlah membentuk kita, kita akan tetap berinfak sedekah dalam kondisi seperti ini. Kalau lain perubahan sikap, kepribadian, keyakinan awak, makin rajin awak sedekah, itulah kita berarti sudah sukses ibadah Ramadan. Nah, itu kalau apa pisaunya atau informasi cara menguji kita apakah sudah sukses puasa Ramadan. Satu, nyampe saja dulu. Nah, yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang bertakwa itu orang yang bisa menahan marah. Nah, coba aja dulu Pak. Makin Ramadan kau juang, ibu makin pambangi atau makin panyabar? Nah, itu dulu. Coba jangan makin balik. Ibu galah, makin pambangi atau udah ya. Nah, itu kadang-kadang kalau kadang masih diragukan seberapa itu. Nah, ikut ada jelek kadang begini. Kalau mau surga, mau jadi orang bertakwa, kita harus menahan marah. Nah, anak-anak kita yang tahu tuh, laisa salawat wala kaljana. Jangan marah bagi musuhnya. Inilah beberapa. Memang marah kok tidak semudah mengucapkan. Kita diuji oleh Allah pada kondisi-kondisi yang kadang-kadang
kita terpancing emosi berdebat. Tapi inilah orang bertakwa. Lah 27 hari Pak perhatian. Kalau puasa Ramadan kecil sabar. Sabar menunggu waktu berbuka. Sabar kalau saya ada kawan main-main, memperolok, mencemooh, bahkan majawab bertinju. Ya Pak deh, bertarung aja. Kalau puasa, buat lawannya tak boleh ya. Katakan ini shaim. Saya sedang puasa. Sabar. Sabar. Ibu, nah, kok diubah maka beko suami atau apa-apa memancing emosinya kawan ya. Nah, macam-macam ya kan, kalau minta enggak diajarnya kan atau kurang kan, terpancing emosional lagi lah. Ibu harus menahan marah. Coba Bapak begini. Bapak laki-laki Hawa selama Ramadan kok pabukuan beko asin atau apa ya Pak? Awak sabar, kali sabar ya. Tak boleh ikut tas hasil lah kan. Rupanya Pak Bupati itu kan ini puasa kan. Asin sambar. Awak gimana lita ya Pak ya. Nah, kalau sambar apa? Alhamdulillah. Makan Pak berdua aja orang makan. Nah, dia sudah makan kan asin. Pak sekitar asin. Dia lihat santil masak. Ya kita berdua ya. Nah kan kita rasuk ya. Nanti baru ya. Suara sama Pak Jati ya Pak. Alhamdulillah gimana Santi yang memasak. Yuk kita makan berdua. Suara kayaknya sama situ. Nanti dia akan sadar. Astagfirullahaladzim, maaf abang saya. Lalu caranya kalau sama asin, tidak usah dipermasalahkan. Ambil air mataku langsung siram ke sini. Kan ya betul. Nah, iya kan? Kalau asin tambah air. Kalau lambat, jangan sampai tambah lebih yang ke belakang itu. Memasaknya tak pandai aman. Kalau dibalik dengan piti balik garam kan, ambil saja garam tuangkan ke sana, nanti dia akan sempurna lagi. Ya. Jadi mesra-mesra walaupun. Nah, jadi sabar. Kok lain makin hari makin panjang Bapak Ibu mengendalikan persoalan, mengendalikan hawa nafsu, berarti kita sudah sukses ibadah puasa. Tapi kalau makin hari makin naik tensi, katiak salah langsung marah, sedikit salah langsung marah, berarti mungkin gagal puasa kita, tidak diterima puasa kita. Kita tidak dilatih. Berarti sia-sia dilatih puasanya adalah bulan kesabaran. Bulan puasa, bulan kesabaran. Kalau wah menilai sukses atau tidak nyawa, menilai pribadi kita ibu apa? Makin sabar kita atau kita makin pemarah. Nah, itu cara menguji nan kadu. Ibu apa dosa jaring? Kalau pilih tangan, Ustaz Ambo yang adalah paling sabar sampai sini. Tidak usah dulu. Nah, Ambo tidak ada marah deh, Ustaz. Tidak usah. Ibu apa tahu? Karena kemarahan adalah rahasia kita bersama. Kita yang menguji. Rasanya kita ini semakin bisa mengendalikan diri atau tidak. Inilah cara mengukur kesuksesan kita. Yang ketiga, orang yang bertakwa yang berhasil puasa itu yang nanti akan diberikan hadiah surga, wal 'afina 'anil nas. Dia mau memaafkan orang lain. Nah, tadi marah itu. Ini lebih naik lagi, memaafkan. Pemaaf dia. Sebab bahasa ayat kebatiknya di sini ada apa yang bisa menahan marah pada orang lain, tapi kita tidak mau memaafkan dia. Nah, Allah bagi kesalahan gimana lah kali ngaman lah ya Pak ya. Mungkin kadang anak ya Pak ya, gitu kan? Anak kan ada macam-macam perangai kan. Kita sudah bisa tahan marah. Atau tetangga Pak, gimana bangnya Pak tahan marah. Tetapi kita belum memaafkan. Hati kita iri, hati kita dengki, masih menyimpan dendam. Sinilah kita dilatih Ramadan kok. Kita harus menjadi orang-orang yang pemaaf. Pemaaf. Ini terakhir Ramadan. Kita berhasil Ramadan, puasa itu hubungan Allah, hablum minallah. Kita harus juga bersihkan hubungan sesama manusia. Maka maaf harus dan wajib kita lakukan.
Maaf antara terutama suami dan istri ya Pak ya. Itu nak boleh tuh kelakar ayo beko masih ada juga apa sih timkuahnya baru kan baca kaknya baru jangan sampai tanya-tanya. Apalagi ibu beko karayo ku masuk lo putusan atau cara kapan dia kamu nya katanya. Nah, hari kedua hari karayo mana ibu pendaftaran lo kawan-kawan di pengambilan mana ibu mana caranya? Baru kan apa caranya? Ya tadi boleh baju rayo aja. Terus sebagainya. Saya mohon kami mungkin bapak-bapak ibu manusia yang lemah juga banyak kekurangannya. Tidak sadukan ibu mungkin tak ya. Karena kita juga terbatas Pak ya. Kan tidak sadukan tak mungkin tak Pak ya. Kita terbatas. Ada saatnya kita rezekinya lapang, ada saatnya kita sempit. Apalagi mungkin kapasan itu kan kami tahu sadunya naik katanya. Nah, ya Pak, sadunya ragu naik. Minyak goreng lah tuh begini. Naik atau naik ya? Minyak goreng naik. Sadunya apa yang turun ada pasannya? Gula jadi naik sama aja. Apa sadunya? Pak, kalau biasanya daging oleh apa-apa, kadang-kadang daging tidak belanja 300.000 juga bersama. Lain juga untuk sapakan belanja ke pasar 300.000. Cukup 50.000. Cukup 50.000. Nah ini pada nanti apapun persoalan yang bermanfaat, mari di bulan yang penuh berkah, yang pertama mari bersihkan mungkin juga bapak atas semua kesalahan pasangan kita suami atau istri yang merasa kita pasti banyak salah, masing-masing punya kesalahan. Tidak ada kita yang sempurna, maka mari saling memaafkan. Itulah orang pertama mau memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan tetangganya. Nah, anu boleh lain ada dendam antara kita di karayokan. Nah, dah diterima pasal bisa kok. Kalau masih menyimpan dendam antara kita, maka itu bersihkan hati kita saling memaafkan. Kan tak boleh memaafkan itu. Gimana itu? Bapak tu juga dalam 1 tahun 2 tahun nak payah mencari ke rumah adik kandung yang dirayokan. Iri lagi. Oh nak singkor alhamdulillah ini cukup ya. Kadang-kadang ada pakaro yang lain banyak macam-macam ni kan. Tak pasal apa jo saudara kandung. Tak pasal apa jo mamanya. Tak pasal apa jo eteknya adik-adiknya. Itulah sekolah itu semua harus dihapuskan. Yang menyebabkan kita merasa belum mau memaafkan itu semuanya saya yakin itu hanyalah urusan dunia saja. Kan? Urusan harta pusako Pak ya. Itu kan karena yang menyebabkan awak masih tak tambah hati aku. Tak bisa dimaafkan loh. Satu sawahnya mendapat. Para pinang kayaknya loh. Dan sebagainya. Bagi awak tapi dihan. Sebab kalau kenapa? Nanti kalau meninggal putus silaturahim awak, tidak ada surga awak. Yang awak patangkan tu yakinlah berdampak, tidak ada yang dibawa masuk kubur. Siap. Cuba saya apa saja. Persoalan harta, masalah rumah, masalah kendaraan, masalah ternak, sawah ladang, semuanya itu tidak ada satupun yang akan kita bawa ke dalam kubur. Ada orang buat berapa zakat kubur, bu? Masuk kubur ada lahan? Buat cincinannya ada? Cincin tunangan itu bisa dibawa kubur? Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Jadi itu yang terakhir, bu. Jadi kita uji apa kita sudah makin mau memaafkan orang lain. Itulah insya Allah tanda keberhasilan kita sukses puasa. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu dia juga mau berbuat baik kepada orang lain. Kan? Tahan marah, dimaafkan, tambah lagi kita berbuat baik kepada dia. Walaupun dia jahat kawan, kita tetap baik padanya. Dia putus silaturahim, awak yang menyambungkan. Namanya masalah kawan, awak duluan. Assalamualaikum teh, assalamualaikum dia, assalamualaikum bang, ini udah awak duluan. Kulah yang mulia itu. Ikut awak berhasil pas. Tapi kalau masih ada orang dendam hati awak, apalagi menampuk dadu awak, ambolo, adelo kan dulu menyamponyo, tidak bisa, sampai kiamat tidak bisa. Nah, berarti
jauh dari puasa Ramadan. Ayo, karena kan ada nyoba itu kalau setannya kan lamang tiap di kepalanya, bari awak memaafkan. Nah, orang yang bertambah itu yang beras puasa, dia nanti di puncaknya adalah dia mau berbagi, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik, kalau dia tidak baik kita berbaik. Contohnya yang kini yang lebih populer Ramadan kok kita mau berbagi apa bukuan ya. Kalau ibu bapak masak sambal gulai, lapihan kuahnya banyak-banyak. Nah, antam ke seluruh tetangga. Kalau bisa kau orang yang paling wak benci antam gulai itu ke situ. Nggak kuahnya saja. Dari sisinya. Sia ibu tangga malam kok. Lah, sia yang paling wak benci bisa antam pembukuan ke rumahnya. Kalau yuk menjadi perhasi sosial. Nah, sia yang benci gitu. Ada? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada berarti hebat lah kamu bisa. Ya, berarti kita semua di sini adalah orang yang sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan tadi kita malam ini bisa bermanfaat dengan harapan ibu dan bapak. Kita tinggal 2 malam lagi menunaikan puasa Ramadan. Yang pertama, mari sempurnakan ibu ya. Kalau tadarus malam sempurnakan sampai habis. Nah, jangan bisa istilahnya di hari terakhir. Orang kan di daerah lain tuh lama masak gulai apa tuh, gulai daging. Batik puasanya lah masak daging, lah boleh apa buku ya kan nanti tidak. Batasnya sampai nanti terbenam matahari di akhir Ramadan ya. Nah, jadi lengkapi. Wal itu nilul iddah lengkapi nanti sampai akhir Ramadan. Wal itu takbirullah besarkan nama Allah nanti dengan takbir. Kemudian tunaikan zakat fitrah beberapa bagi yang ulun, jangan sampai lupa. Nah, sebelum awak baik kasura semua layu itu kok bisa lah buat tunaikan. Kalau bisa dari sekarang itu bagus agar bisa cepat nanti ditunaikan. Yang terakhir, mari tadi beberapa kita saling memaafkan ya antara kita dan kalian juga. Saya juga minta maaf pada ibu, tapi dia pantun, itu ya. Halakan kabo gue. Ambil singkat tolong bacakan. Nyampang baru diambil salah kata gue. Tolong bapak ibu memaafkan. Lain maafkan ibu. Alhamdulillah. Mendapat tanda rafa hazan yusukun tanda mati. Itu jemaah yang meminta. Ya assalamualaikum, balik kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.